Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin kana sadiqal wa'di wa kana sadiqal rasulan wa nabiyyan wa ala alihi wa ashabihi alladhina yuhsinuna islamuhum wa lam yaf'alu syai'an fariyan amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwati iman rahimakumullah. Sebelumnya mangga untuk men-like, men-subscribe dan juga mengkomen serta men-share konten saya kali ini. Ikhwati man rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman dan Islam serta sehat sehingga kita ini dapat berkumpul di tengah-tengah keluarga kita dan juga bisa juga dapat bermuajahah ya dengan anggota keluarga kita dan saudara-saudara kita yang seiman dan seakidah kita dengan kita, bahkan boleh jadi di antara kita dengan adanya akibat ya, kita memiliki keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan ditopang dengan adanya nikmat sehat ya, kita dapat menuntut ilmu ya dengan berbagai macam ragamnya, apakah itu menuntut ilmu dalam rangka untuk mencari hal yang duniawi atau yang ukhrawi. Itu semua ditopang adanya nikmat iman dan Islam serta nikmat sehat ya, sehingga kita dapat melakukan aktivitas kita dengan berbagai macam ragamnya itu ditopang dengan adanya keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita ini dalam bingkai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga serta salawat selalu dan senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya termasuk kita sekalian hingga akhir zaman nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwati iman rahimakumullah. Pada konten-konten sebelumnya itu telah dijelaskan mengenai seorang laki-laki atau kiat seorang laki-laki memilih seorang perempuan yang pantas untuk dijadikan seorang istri ya, atau pendamping hidupnya dalam ketentuan-ketentuan syariah. Dan juga pada konten sebelumnya juga telah dijelaskan kiat seorang perempuan muslimah ya, untuk mencari calon suami ya, yang pantas untuk dijadikan sebagai seorang suami atau pemimpin di dalam rumah tangganya. Dan ini ada sudah dua poin kita jelaskan, yaitu kiat seorang perempuan mencari seorang laki-laki yang pantas untuk dijadikan sebagai seorang suami untuk memimpin di dalam keluarganya. Yaitu pertama adalah hendaknya kita ini mencari seorang laki-laki yang memiliki pemahaman yang luas mengenai agamanya dan berakhlakul karimah, dan juga dia selain memiliki pemahaman agama yang luas dan berakhlakul karimah, juga dia memiliki adanya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang menancap di dalam hati mereka. Inilah yang nantinya akan menjadi sumber kebahagiaan kehidupan berumah tangga bagi sepasang suami dan istri itu nanti. Ikhwatu iman rahimakumullah. Lalu pada konten yang sebelumnya juga telah dijelaskan, selain mereka ini atau salah seorang suami ini yang seorang laki-laki yang pantas untuk dijadikan sebagai seorang suami, selain dia ini mempunyai ketakwaan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga memiliki wawasan mengenai keilmuan agama yang sangat luas, dan hendaknya kita ini memiliki atau memilih seorang suami itu hendaknya kita memilih seorang laki-laki yang dijadikan sebagai calon suami itu, hendaknya kita memilih laki-laki itu bukan dari golongan laki-laki yang fasik dan juga berbuat dosa atau yang suka berbuat dosa. Kita hindari seperti itu. Yang nantinya ada sebab akibatnya ya. Kalau misalnya kita ini ya memilih seorang laki-laki yang menjadi calon suami kita ini, itu
dari orang-orang yang fasik dan gemar melakukan perbuatan dosa, ini dikhawatirkan mereka akan membimbing kita ini, ya, perempuan-perempuan muslimah ini dan anak-anak kita ini ke arah hal-hal yang keluar dari hidayah Allah Subhanahu wa taala itu tadi. Atau dalam bahasa kasarnya juga itu, kita akan dibimbing oleh mereka untuk melakukan kemaksiatan. Ya, jelas ini adalah pelanggaran dari hukum-hukum syariat. Maka hendaknya kita ini mencari seorang laki-laki yang dijadikan seorang calon suami itu adalah orang-orang yang solih, bukan orang-orang yang fasik. Dan juga dia tidak gemar untuk memutuskan tali silaturahmi itu tadi. Ya. Ini telah diingatkan oleh Rasulullah SAW pada 14 abad yang lalu dengan mengatakan, man zawwaja karimatahu min fasiqin faqad qata'a rahimaha. Barang siapa yang menikahkan saudara perempuannya dengan laki-laki yang fasik, maka berarti ia telah memutuskan tali silaturahmi atau memutuskan tali kekeluargaan. Hadis ini adalah hadis riwayat Ibnu Hibban, dan hal ini diperkuat dengan pendapatnya oleh Ibnu Taimiyah, ya, di mana Ibnu Taimiyah itu berpesan kepada seluruh kaum wanita muslimah yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dengan mengatakan bahwa laki-laki yang selalu berbuat dosa maka tidaklah patut dijadikan seorang suami. Nah, oleh karenanya hendaknya kita ini kalau misalnya ingin memilih seorang laki-laki yang dijadikan sebagai calon suami, hendaknya jangan sampai kita memilih laki-laki itu yang nantinya akan dijadikan sebagai calon suami itu dari orang-orang yang fasik atau dari orang-orang yang senantiasa memutuskan tali silaturahmi itu tadi. Itu sudah 2 poin saya jelaskan di konten yang berbeda. Dan sekarang kita akan memasuki poin ketiga, ya. Kiat laki-laki atau kiat seorang perempuan muslimah untuk mencari, ya, laki-laki yang pantas untuk dijadikan sebagai calon suami bagi kita, yaitu bagi seorang muslimah itu tadi. Yaitu ya apa poin yang ketiga? Poin yang ketiga adalah laki-laki tersebut memiliki niat, ya, sekali lagi memiliki niat yang kuat dan sungguh-sungguh untuk menikah, ya. Sekali lagi untuk menikah kalau misalnya mereka ini sudah menemukan wanita yang cocok atau pantas untuk dipinang, ya. Ikhwati iman rahimakumullah, semua perbuatan yang dilakukan oleh manusia, ya, itu terbagi menjadi 2 bagian, ya. Ada perbuatan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ada juga perbuatan yang dilakukan oleh manusia itu, ya, ada juga perbuatan yang dilakukan manusia itu dalam rangka untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua perbuatan yang dilakukan oleh manusia itu, baik itu dalam rangka untuk beribadah maupun dalam rangka untuk bermaksiat, itu semuanya di atas landasan niat, ya, di atas landasan niat yang mengakar di dalam hati kita, ya. Kalau niatnya untuk beribadah, maka pasti perbuatan kita itu dalam rangka untuk beribadah. Tapi kalau niatnya untuk bermaksiat, maka perbuatan hal yang kita lakukan adalah dalam rangka untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, akan tapi ya perlu digarisbawahi, ada perbuatan ibadah yang memang betul di atas landasan niat, dan juga perbuatan kemaksiatan yang juga betul di atas landasan niat itu tadi. Itu ada yang benar-benar dilakukan, ada yang benar-benar dilakukan, ada yang tidak, ya. Ada hanya sebatas niatan itu saja. Nah, ikhwati iman rahimakumullah, termasuk di dalamnya adalah perbuatan masalah ibadah. Ibadah itu cakupannya sangat luas, bukan saja melaksanakan sholat, bukan saja kita melaksanakan sholat Ramadan, bukan saja kita melaksanakan zakat dan lain sebagainya, dan juga melaksanakan ibadah haji dan sebagainya. Menikah pun itu kalau misalnya di atas landasan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu bisa terkategori perbuatan yang dibilang sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwata iman rahimakumullah. Nah, niat tadi saya katakan itu akan mendorong seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, ya. Apakah perbuatan itu dalam rangka untuk beribadah, dan apakah perbuatan itu dalam rangka untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya didorong, ya, untuk oleh dari adanya niat itu tadi. Gak mungkin rasanya kita melakukan satu perbuatan itu tidak didorong adanya niat. Termasuk di dalamnya ada nikah. Nikah itu didorong pasti ada niat. Nah, niat dalam permasalahan nikah ini
itu terbagi menjadi dua bagian. Ada niat yang menikahnya itu bersungguh-sungguh untuk menikah, ya, dan membangun rumah tangga, ya, di mana di dalam rumah tangga itu terdiri dari adanya seorang suami dan calon seorang istri. Nantinya di dalam kehidupan bahtera rumah tangga ini, ya, antara calon seorang suami dan calon seorang istri ini akan adanya saling pengertian untuk bekerja sama satu sama lain untuk mewujudkan rumah tangga yang mawaddah warahmah itu tadi, dan sakinah mawaddah warahmah itu tadi, ya. Maka kalau misalnya seperti ini, ya, ini diperlukan adanya sebuah niatan yang benar-benar dan bersungguh-sungguh untuk membangun rumah tangga itu tadi. Maka dari itu, ya, kalau misalnya kita menikah tapi kita tidak di atas landasan niat yang bersungguh-sungguh, maka nanti akan berpengaruh, ya, pada kehidupan berumah tangga kita yang kita jalani nantinya. Maka hendaknya kalau misalnya kita sudah berkeinginan untuk menikah, ya, dan posisi kita ini adalah sebagai seorang perempuan, ya, atau laki-laki, ya, maka carilah, ya, pasangan kita ini. Kalau misalnya kita ini sebagai perempuan, cari, ya, pasangan kita ini, calon pasangan kita ini, atau laki-laki yang akan dijadikan calon suami kita ini carilah mereka-mereka yang mempunyai niatan di atas landasan niat yang bersungguh-sungguh untuk membangun rumah tangga yang berada di landasan sakinah mawaddah warahmah itu tadi. Kalau tidak ada landasan yang bersungguh-sungguh, maka nanti akan berpengaruh pada kehancuran rumah tangga yang sudah capek-capek kita bangun, ya, dari nol, ya, ketika kita sudah melangsungkan akad nikah itu tadi. Maka disinilah kita perlu mencari seorang laki-laki yang dijadikan calon suami kita ini yang siap untuk menikah di atas landasan niat yang bersungguh-sungguh. Nah, setelah kita ini memilih seorang laki-laki, ya, yang berdiri di atas landasan niat yang bersungguh-sungguh, maka hendaknya kita juga mencari seorang laki-laki yang kalau misalnya sudah sudah berikrar kepada dirinya untuk menikah, ya, itu hendaknya kita ini mencari seorang laki-laki yang mempercepat akad nikah, ya. Seorang laki-laki yang mempercepat akad nikah dan tidak menggantungkannya untuk jangka waktu yang lama sehingga ada kemungkinan akan menyurutkan keinginan menikah, ya, menyurutkan keinginan menikah dan membatalkan pinangan. Jadi carilah seorang laki-laki yang selain dia ini mempunyai keinginan yang sangat kuat, yang bersungguh-sungguh untuk membangun rumah tangga yang berdasarkan landasan sakinah mawaddah warahmah itu tadi, juga hendaknya kita ini mencari seorang laki-laki yang segera atau menyegerakan akad nikahnya itu tadi, dan juga tidak menggantungkan akad nikahnya itu tadi dalam jangka waktu yang sangat lama yang memungkinkan bisa membatalkan pernikahan itu tadi. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, kalau misalnya kita ini terus, ya, memperpanjang waktu atau memperlambat akad nikah yang sebetulnya kita laksanakan tadi, ini bisa jadi nantinya akan berdampak bahwa pernikahan yang sudah diinginkan atau yang sudah didambakan oleh kita ini nanti lama-lama bisa dibatalkan oleh laki-laki itu. Ini artinya bahwa laki-laki itu belum siap secara penuh untuk melangsungkan pernikahan itu tadi. Oleh karenanya carilah seorang laki-laki bagi seorang muslimah, ya, selain mereka itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan memiliki wawasan keagamaan yang luas, dan juga dia bukan dari golongan orang-orang yang fasik atau dari laki-laki yang keluar dari hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya juga mereka ini yang kita cari ini memiliki niatan yang kuat di atas landasan niatan untuk membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Dan yang terakhir, ya, yang poin yang paling perlu diperhatikan lagi adalah hendaknya kita mencari seorang laki-laki yang mempercepat akad nikah dan juga tidak menggantungkannya untuk jangka waktu yang lama sehingga nantinya ada kemungkinan memunculkan potensi pernikahan yang kita inginkan dan kita dambakan itu nantinya akan dibatalkan oleh laki-laki tersebut. Ini artinya laki-laki itu belum siap, dan juga nikahnya laki-laki itu
itu di landasan niatnya bukan bersungguh-sungguh, akan tetapi cuma hanya mainan saja. Ikhwatu iman rahimakumullah, insya Allah ya, konten selanjutnya atau saya akan membahas permasalahan ini di konten selanjutnya ya. Insya Allah di konten selanjutnya kita akan bahas masalah laki-laki yang tidak berkhalwat dengan wanita yang dipinang, dan juga hanya berkunjung dan masuk ke rumah wanita yang akan dipinang dengan serta mahramnya. Itulah wanita, salah satu wanita, ada 2 poin nanti yang akan dijelaskan. Itu adalah merupakan 2 kriteria laki-laki yang pantas dijadikan sebagai calon suami ya. Calon suami bagi wanita muslimah yang perlu kita pahami. Ikhwati iman rahimakumullah, itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Iman Zakaria, kita tutup pertemuan kita kali ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.